penyampaian atau pengantar dari Ketua Panitia Bapak Tradus A. Lumbanggau. Waktu dan tempat disilakan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum saya mulai, kita sepakat dulu mungkin yang siap untuk memimpin doa kita. Tuhan Dewa Jehovah, aman-amin nama bangsa di Indonesia. Puji bersama kami oleh Tuhan, mari kita Tuhan Yesus Kristus mendoakan. Jumlah Tuhan kesatu nami nama Tuhan Tuhan ya pas-pasuk ang iring-iring di nami boleh mereka semua. Jadi minta maaf Bapak Sulku sebagai ketua karena mangguru ya sudah kita berosak alena baik untuk sesuai dengan jadwal rencana kegiatan sebagai saudara lima salah satunya paparan visi misi oleh calon ketua. Tapi begitu deh. Jadi calon ketua memaparkan visi misinya. Lalu sangat mengharap tanggapan dari kita yang ada di sini. Dan kita minta sama main saya ini untuk kita siap nanti kita informasikan juga nanti yang tidak bisa hadir hari ini bisa nanti dibuka di dalam video YouTube atau lain-lain sehingga nanti mereka tidak bertanya-tanya apa ya visinya, apa misinya, kira-kira begitu. Memang sedikit kita formal, tapi demi menjaga dan belajar kita untuk lebih baik sedikit. Mungkin di tempat lain tidak seperti ini, tapi mungkin mudah-mudahan kepengurusan Batak yang akan datang ini menjadi satu contoh buat kepengurusan-kepengurusan yang lain. Karena ini contoh yang baik. Nah, saya masuk ke dalam visi misi ini. Jadi visi itu adalah satu garis besar. Apa yang akan dicapai? Kan kira-kira begitu ya. Nanti Batak Kabupaten ini menurut pandangan dari calon apa yang akan dicapai. Kemudian mencapai itu apa yang dilakukan, itulah misi itu. Kira-kira itu. Jadi ya ini kalau calon-calon ketua sudah pasti tahu itu, cuman saya hanya mengingatkan, membangkitkan aja kita semua supaya nanti kita bisa mendengar, melihat, memberi masukan. Bukan kita menilai visi misinya ini begini, tidak, tapi memberi masukan, melengkapi sehingga nantinya akan bagus satu kepemimpinan ini. Saya kira itu dulu supaya nanti tidak terlalu bertele-tele, kemudian masuk kita ke visi misi. Jadi sepakatlah kita dulu di antara yang kami sayangi, yang kami cintai, yang siap untuk ketua nanti, kedua calon ketua yang mungkin dimulai dari sebelah kiri saja deh supaya cepat.
Jadi kami persilahkan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk pemaparan visi dan misi ke depan untuk pencalonan Ketua Kerukunan Keluarga Batak Bersatu Kabupaten Sorong. Pertama-tama, visi saya menjadikan Kerukunan Keluarga Batak Bersatu Kabupaten Sorong yang bermartabat dan berdampak positif bagi masyarakat Batak di Kabupaten Sorong dan menjadi saluran berkat kasih bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Misi saya membuka forum ideologi untuk kemajuan bersama dan tujuan bersama, melanjutkan pembangunan Sopo Godang sebagai simbol mempersatu warga Batak di Kabupaten Sorong dan mewujudkan kantor sekretariat KKBBKS ke depan. 3. Membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. 4. Mengulas dan merevisi kembali anggaran dasar, anggaran rumah tangga KKBBKS. 5. Menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sorong. 6. Siap terlibat aktif dalam permasalahan dan perkembangan masyarakat Batak. 7. Rela memberikan waktu dan tenaga bersifat moral dan moral untuk kemajuan perekonomian masyarakat Batak Kabupaten Sorong. Jadi di dalam waktu ini Bapak Panitia dan semua warga Batak yang ada di dalam pertemuan kita saat ini, itulah yang bisa saya haturkan visi dan misi kita. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, diberi kesempatan kepada kita untuk menyampaikan tanggapan atau masukan kepada calon ketua umum yang sudah memaparkan tadi, supaya bisa forum kita ini hidup. Mungkin itu saja saran saya. Silakan Pak. Ya, melihatnya dia mantan ketua. Saya sangat tertarik sekali melihat di sini, terutama di poin kedua. Di misi. Melanjutkan pembangunan Sopo Godang sebagai simbol pemersatu warga Batak di Kabupaten Sorong dan mewujudkan kantor sekretariat KKBBKS. Yang saya ingin tanya adalah soal cara kalau membangun Sopo Godang sementara sumber dana untuk pengetahuan sangat-sangat sulit kita mendapatkan. Jadi kami ingin menanyakan supaya lebih detail. Artinya hanya sebatas slogan-slogan saja. Kebetulan dong mau terjadi monang lain jadi kedua dan betul ini terlaksana. Memang nomor 1, nomor 2, memang di urutan nomor 7. Rela memberikan waktu dan tenaga bersifat moral dan moral. Ya, ini juga mohon dipaparkan secara detail asal yang kesiami semua dia untuk tujuan ini.
visi misi menurut kalian jangan melihat ya. Kalau sudah lihat langsung aja nanti sudah dijalankan. Terima kasih untuk amal pejabat. Jadi kalau saya punya persepsi, apabila saya ke depan menjadi ketua kerukunan keluarga Batak Bersatu Kabupaten Sorong, kalau pola berpikir saya realistis saja, amal. Kenapa saya bilang? Karena di kita orang Batak sudah ada masuk anggota Dewan Provinsi Papua Barat, bahwa kita dulu sejak sejak pemilihan Dewan, bahwa kita telah mensuarakan aspirasi kita kepada Darwin Pasaribu sebagai, kalau saya punya pemikiran ke depan, itu hak kita untuk meminta aspirasi kita kepada Dewan, terutama Pak Darwin Pasaribu. Jadi kemarin juga paparan saya sama Dewan, apakah kalau saya menang kamu bisa membangun janji kamu dulu, pernah saya utarakan sama saya bagaimana cara melanjutkan pembangunan Sumber Kodam. Jadi prinsipnya Pak Darwin anggota Dewan, memang siapapun kamu jadi ketua ke depan, prinsip saya tetap aspirasi orang Batak yang ada di kabupaten akan saya usahakan. Jadi di situ titik terangnya saya berani mengutarakan prinsip saya sebagai misi untuk melanjutkan pembangunan Sumber Kodam, karena sekarang Sumber Kodam kita itu sudah ada fondasi. Jadi alangkah baiknya ke depan kita lanjutkan pembangunannya ke depan. Terima kasih. Masalah tadi amal jabat yang nomor 2, rela memberikan waktu dan tenaga bersifat moral dan moral. Sebagai ketua ke depan, saya punya prinsip memang harus kita rela memberi apapun ada. Contohnya di keluarga kita orang Batak yang domisili di kabupaten, ke depan duka atau suka tetap saya usahakan melihat semua warga Batak yang ada di Kabupaten Sorong apabila saya terpilih menjadi ketua Kabupaten Sorong. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi deh. Langsung Pak. Ya. Shalom. Mudah adik di Pemata. Karena kita kan masih ajar, ini ketua panitia menyampaikan kita belajar yang baik, dan saya sangat setuju itu. Daripada kita banyak bicara, diminta juga kayak undur-undur. Jadi di dalam kekurangan kita berani tampil, itu sudah sangat luar biasa. Alasan saya begini, memang kan kita kurang koordinasi, padahal di kita ini mantan-mantan bos-bosku, ada ketua panitia, ada tolong sida putar kelaling, ya, ada sekretaris langsung, ini orang-orang penting sebenarnya. Maksud saya begini, kalau memang kita mau membuat pemaparan visi misi dari calon ketua, ke depan kita harus membentuk panelisnya. Kalau misalnya ada masukan-masukan dari anggota yang tidak termasuk di dalam panelis, ada juga ruang mungkin kita ambil 2 atau 3 suara. Karena nanti kalau semua juga bersuara, kita malah bingung sendiri. Nah, jadi tadi saya kembali ke pernyataan yang pertama, namanya kita belajar untuk baik. Saya pikir sudah luar biasa. Kalau saya membaca ke visi calon ketua Laik Maruli Pasaribu, ya ini kan mimpi. Visi itu sama dengan mimpi. Ya,
Bisa kita mimpi malam ini mungkin di Amerika. Padahal kalau ditanya di Amerika itu ada apa, kita juga bingung. Nah, tapi ini mimpi saya setuju dengan lain punya mimpi membawa harkat dan martabat orang Batak di suku yang mayoritas berdiam di Kabupaten Sorong secara khusus. Kemudian misi mungkin untuk poin nomor 2 tadi yang Lurah sudah menyampaikan. Masih jawab ya. Kan lain kan pemimpin di sini. Nah, iya, tapi itu intermezzonya memburu saya itu. Mungkin begini, saya bukan mau mengorek-ngorek apa, tapi kan kita harus tahu juga legalitasnya. Kalau melanjutkan sebuah gudang ini, saya sama dengan Amang Sigaba. Itu mimpi kita. Tapi apakah langsung serta-merta bisa KKB PKS ini mengklaim bahwa itu miliknya KKB PKS? Karena secara legalitas kan KBKS masih legal itu loh. Jadi berarti ada tantangan untuk nanti siapapun mau calon ketua kalau mengharap melanjutkan sebuah gudang pasti harus mengusahakan rekonsiliasi dengan pengurus yang lama. Karena harapan saya dulu, saya bilang waktu kita bertemu di Tugu Merah, harapan saya panitia ini mau merancang untuk melanjutkan kepengurusan organisasi Batak yang sudah ada dan terdaftar secara resmi di Esbakpol. Nah, kebetulan saya juga masih ada di sana. Semua kan sudah akte notaris. Nah, ini yang selalu sering kita gampangkan. Tapi apapun itu, saya tetap mendorong lain calon kedua. Bagaimana kita menuntaskan ini, misinya lain ini, sama seperti harapan Amang Sigaba tadi. Kemudian misi nomor 4, saya pikir ini kita bukan mengurus dan merevisi kembali anggaran dasar. Kan kita kan belum punya anggaran dasar. Tapi kita poin nomor 4 ini usul saya merancang dan membuat anggaran dasar KKBBKS. Ini yang benar. Kalau ini kita, kenapa anggaran dasar kita mau mengulas? Barang apa yang kita sudah buat? Belum ada. Jadi ini kita ini semua nggak baca ini, kita masih minta. Kemudian saya membantu calon ketua siapapun nanti. Kebetulan ini kan misinya calon ketua Lai Pasaribu. Kalau nanti misalnya sudah dikukuhkan atau nanti sudah terpilih sebelum dikukuhkan, Lai serta merta harus membentuk tim perumus, membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga KKBBKS. Dan ini nanti kalau sudah divalidasi semua sama orang-orang tua kita yang kita anggap sebagai penasehat, baru kita membuat jadwal kira-kira kapan pengukuhan. Karena nanti ini juga akan dibacakan, bila perlu di print banyak supaya dibagi ke semua, jangan anggota terlalu boros, ke semua sektor lah, ke semua sektor supaya lebih menghemat. Nah, ini mungkin masukan saya untuk sementara ini, melihat dari visi misi lain Pasaribu sebagai calon ketua umum KKBBKS Kabupaten. Boleh ada. Jadi terima kasih Amang Siringorino. Secara pola berpikir saya, macam tadi Amang Ringorino mengulas, sebetulnya kalau di kita pihak yang pertama macam Lai si Mamora, memang anggaran dasar rumah tangga kita tidak ada. Tapi saya bertanya,
di kubu Amang Sinaga bahwa orang itu sebetulnya sudah ada anggaran dasar rumah tangga. Pernyataan Amang Sinaga sama saya. Jadi ke depan nanti apabila saya terpilih sebagai ketua ke depan, memang betul Amang, forum untuk merancang itu semua memang harus dari kita untuk kita. Terima kasih Amang. Saya hanya jadi melatih standar on unang agak saut kan culai on mangido persetujuan ke yang membuat misi dan visi misi itu. Saya sangat setuju yang nomor 4 ini. Mungkin lain kalau setuju diperbaiki kata-katanya lain. Saya tahu itu. Kalau nomor 4 ini kan merevisi kembali, berarti sudah ada. Karena kita sekarang membentuk baru, walaupun serupa tapi tak sama dengan yang lama. Siapapun itu, tapi tetap ini yang baru. Supaya asus saya sependapat dengan beberapa teman atau kita semua membuat visi baru saja, membuat apa namanya tadi anggaran dasar baru, sehingga nanti tidak ada pergolakan di sini. Misalnya nanti merevisi, berarti yang direvisi yang mana? Itu masuk nilai Seringo tadi. Mungkin bahasanya kalau bisa saya sedikit perbaiki, lebih bagus kita membuat anggaran dasar itu aja, sehingga tidak ada pergolakan itu, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya ada masukan sedikit lagi, atau mungkin beberapa pertanyaan. Nomor 1 ini forum ideologis yang dimaksud. Forum ideologis itu seperti apa? Makasih. Jadi mulai di Amang Lubang Gaul, arti ideologis menyangkut atau berkenaan mengenai ideologis atau ideologi. Kita masyarakat Batak itu tetap menjunjung tinggi ideologi yang berdasarkan Pancasila. Dalam pemaparan Pancasila itu kan ada sila 5, sila kita 5, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam perkumpulan atau ormas, kalau saya membaca atau saya mengikuti, itu kita harus ada ideologi kita bagaimana. Jadi saya rasa itu Amang. Terima kasih. Makasih. Masih ada lagi? Soalnya mulai seminggu di kami tadi kan sudah ini kita bukan tanya jawab. Masalah ideologi itu tetap kita berpatokan kepada ideologi Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu wajib. Kalau ada yang lain dari situ berarti kita ini negara. Iya, itulah Mak. Iya Mak. Nah, kemudian yang tadi masalah anggaran dasar, jangan kita berbau karena pengaruh yang lain, tapi mari kita berdiri dengan kita sendiri. Itu yang kami tekankan. Siap Mak. Iya. Siap. Jadi mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Mudah-mudahan. Stabilità del mondo ringrazio sulla dismissione. Cuma aku sendiri ya, aku ada pertanyaan. Aku kasih dulu si pasal itu saya betul merevisi. Karena apa? Dulu kita kan KMPKS, sekarang menjadi
KKDDKS. Karena habis masa yang dulu. Ini kan kita reorganisasi nih ceritanya. Ini kita tukar pikirannya dulu masalah yang satu ini. Saya macam agak ada orang tidak setuju kalau direvisi, ada orang harus baru. Kalau baru seorang-orang selama ini Punguan Batak nggak ada. Sementara kita sudah terdaftar di Kesbang. Saya percaya tidak mungkin di Kesbang Punguan Batak terdaftar tanpa anggaran negara. Tidak ada. Artinya apa? Ya mungkin dari kedua ketua ini, calon ketua ini, mereka ini boleh konsolidasi dengan ke Kesbang. Nanti revisinya dalam bentuk jelas kita anggaran baru, nama kita berubah. Yang tadinya namanya KMBKS sekarang menjadi KDDKS. Itu akan muncul di situ. Sehingga berkelanjutan kepengurusan baru ini kita ini reorganisasi. Ini saran saya loh. Ini baru pendapat saya. Saya kira kedua kandidat sudah pernah koordinasi ke sana atau konsolidasi cerita-cerita. Kebetulan Laesiat Turi kan ada di sini ya. Betul. Ketua, mungkin di wakilnya, mungkin di sekretarisnya, pasti ada itu. Tidak mungkin tidak ada. Nah, itulah sebabnya kenapa saya setuju ini direvisi, memang harus direvisi. Dan juga itu akan menjadikan ranser baru yang ada yang tidak terangkum dulu. Dulu kan tidak bersatu, sekarang jadi bersatu. Itulah revisinya kan gitu. Nah, ini saran saya saja. Mulai ada asal tahu pasal nonalada dan muncul lebih kedua nomor sebenarnya. Maju kira-kira ada. Dan pola pasal sudah cari pemenang. Itu sekedar saran saya kedua kandidat hanya satu. Sebelum ini nanti pemilihan, mungkin mereka bisa konsolidasi ke sana. Sehingga dalam pembentukan siapa yang terpilih nanti, saya yakin saya juga bisa memberikan pemikiran. Anda dua sudah memberikan pemikiran dalam rangka memperbaiki anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Saya pikir demikian. Terima kasih. Saya berpikir begini, karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini adalah salah satu pokok di dalam pelaksanaan kepemimpinan nanti. Karena kemarin dua kita mengacu, memang dulu ada waktu kita, tapi setelah itu ada dua. Jangan sampai image-nya banyak orang merevisi yang dua kemarin, itu maksud saya. Jadi kalau merevisi yang sebelumnya mungkin gak ada masalah. Kalau merevisi yang kemarin, yang mana? Anggaran dasar yang mana? Nanti orang bertanya. Itu saja ya. Jadi ini untuk Pak calon ketua, ini jangan sampai merasa bahwa kita terlalu kritik. Apa ini kurang bagus, tidak ya. Memperbaiki dan supaya menyatukan pendapat yang ini aja kita sudah banyak pendapat ya kan. Jadi maksudnya supaya mengantisipasi. Karena bahasa revisi ini yang gimana yang direvisi? Kalau ditulis ini di sini revisi yang apa namanya dulu KMBKS yang dulu ya mungkin nggak masalah, tapi karena nggak ditulis. Jadi kalau nanti dari kepemimpinan yang satu tanya yang direvisi yang dari saya kah? Atau yang mungkin yang satu lagi yang dari saya kah? Kira-kira begitu. Tapi minta maaf ini lain mungkin kalau dibilang membuat walaupun sama itu seolah-olah memang lebih bagus menurut saya lah. Jadi minta maaf mungkin ini pendapat saya, siapa tahu mungkin ada teman-teman lain gitu. Ini sebenarnya sudah bagus lah itu, cuman ya hanya mengurangi image yang kurang pas dari banyak kita teman. Kira-kira begitu, makasih. Baik, saya tambahkan sedikit sebelum masuk kita ke calon kandidat yang kedua. Bisa dan saya pikir khusus di ADRT ini alangkah baiknya nanti terpilih dulu pengurus,
Lalu apa yang disampaikan Pak Sirihorimo, itulah yang kita bentuk yang baru dengan membuat satu tim penyusun atau yang disebut tadi apa? Tim perumus yang baru. Ya, jadi tidak bisa kita campur adukkan dulu apakah ada adik RT yang si A, si B, pasti ada. Tapi baiknya nanti kita buatkanlah suatu tim yang baru. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi terima kasih di pendapat kita semua Bapak sekalian ya. Jadi saya juga itu kan tadi karena calon, tetapi kalau menang itu tetap kita ada tim perumus. Jadi saya rasa sekian dan terima kasih. Sangat terima kasih kita sampaikan ke Pak Pasaribu sebagai calon kandidat ketua umum. Saya bangga sekali tampil di depan ini untuk memaparkan visi-visi baru sekarang ini, siapapun dia. Jadi alhamdulillah memang saya luar biasa, saya sangat terharu, yakin saya besok-besok ini akan terbaik. Jadi untuk itu kita aplaus sekali lagi buat Pak Pasaribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom untuk kita semua dan salam sejahtera bagi kita di sore yang indah ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, kebetulan tidak ada penasehat, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh anggota panitia yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Yang saya hormati Saudara calon Ketua Umum, yang saya hormati Saudara calon Wakil Ketua Bapak Saprul Pane, kebetulan Bapak putar-putar belum hadir. Hadirin yang saya muliakan, tentunya kita patut bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat-Nya sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka menyatukan persepsi kita di dalam membentuk kerukunan keluarga Batak Bersatu Kabupaten Sorong. Adapun visi saya menjadi wadah komunikasi, kekeluargaan dan pemersatu warga Batak Kabupaten Sorong. Sangat kelihatan sekali bahwa visi saya ini sangat sederhana, karena memang tujuan awal kita untuk membentuk kerukunan ini adalah untuk bersatu. Makanya sangat sederhana dan saya sudah buat cukup lama dan saya tidak ingin merubahnya lagi karena itulah tujuan kita, bersatu. Kemudian saya membuat di sini wadah komunikasi yang terutama kita komunikasi dulu lah. Jadi komunikasi ini ada komunikasi internal, eksternal, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan saudara-saudara
seperti yang kita lihat bahwa selama ini saya bukan ingin kembali ke belakang. Kita ada dua kubu. Ketika dua-duanya juga menginginkan kita bersatu, berarti kita membangun suatu komunikasi yang baik dengan mereka. Komunikasi internal ini nanti katakanlah mungkin di dalam berjalannya kerukunan ini kita akan membuat sekretariat, tempat di mana kita menggali informasi. Barangkali mungkin ada permasalahan, ada sesuatu yang baik, sekretariat inilah nanti yang menampung, termasuk komunikasi informasi, katakanlah mungkin lowongan kerja, terutama bagi anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di Kabupaten Sorong. Kita membuat suatu pengumuman agar mereka bisa melihat ada lowongan kerja, dan barangkali juga mungkin kita bisa sampaikan melalui WA. Nah, berdasarkan visi ini kekeluargaan, kita akan membangun kekeluargaan yang baik dengan semua orang. Saya tidak pernah melihat ketika saudara saya Maruli Pasaribu yang mendukungnya, saya tahu contoh, tetapi saya ingin kekeluargaan itu tetap jalan. Saya tidak mau ada sesuatu yang kurang enak. Kemudian ya itu tadi pemersatu. Bagaimana kita bersatu dulu? Kalau kita sudah satu ya tinggal saya jabarkan misi saya. Yang pertama, memperkokoh dan memperkuat kekerabatan, komunikasi dan kekeluargaan antar warga Batak di Kabupaten Sorong. Itulah tujuan yang pertama. Bagaimana kita membuat satu, bagaimana kita komunikasi jalan dengan baik, kita tetap berkeluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadikan kerukunan keluarga Batak Bersatu Kabupaten Sorong sebagai organisasi dinamis dan menjadi instrumen bagi warga Kabupaten Sorong. Maksudnya seperti ini. Kalau kita dengar dari saudara-saudara kita suku lain, dia bilang, katakanlah mungkin saya Pak Situmorang, keluarga Batak itu paling keras ya, paling mantap, tidak ada pokoknya kalau ada kejadian apa-apa orang Batak paling tanggap untuk melihat permasalahan yang ada. Selamat datang, Lek. Oke, boros. Dan kita ingin menjadikan organisasi ini dinamis ya, bergerak sesuai dengan teknologi yang berkembang setiap hari, setiap bulan dia akan berubah. Sehingga kita ingin menunjukkan kepada suku lain apa yang tadi ditanyakan atau dibilang kepada saya, kita ingin mewujudkan itu bahwa orang Batak itu memang bersatu, memang hebat. Seperti yang ketua pernah katakan, ketua panitia, bahwa orang Batak orang pintar-pintar, intelektualnya tidak diragukan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan motivasi peran dan partisipasi kerukunan keluarga Batak Bersatu Kabupaten Sorong mensukseskan program pemerintah Kabupaten Sorong. Kita ingin meningkatkan motivasi peran kita, partisipasi kita terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Sorong. Kita tidak melihat dia ada seorang pengusaha, tidak melihat dia seorang
ASN, tetapi kita punya peran masing-masing. Setiap ASN punya peran tersendiri di dalam pemerintahan, di dalam pembangunan di Kabupaten Sorong. Demikian juga saudara-saudara yang bekerja di sektor swasta, katakanlah mungkin tambal ban, cuci pasir, kios dan lain sebagainya, itu mempunyai peran tersendiri untuk pembangunan di Kabupaten Sorong. Teristimewa kita semua harus membayar pajak kendaraan, pajak bangunan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, membangun tradisi kebiasaan yang baik bagi warga Batak Kabupaten Sorong dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan nilai-nilai luhur Batak, dengan tetap menjaga nilai budaya lokal dan harmonisasi antar suku, agama, dan ras. Maksudnya kita tahu sendiri bahwa kita orang Batak ini sangat kental dengan apa yang dikatakan Dalihan Netulu. Hormat marhula-hula, elek marboru, manah martawan tunggu. Nah, kalau kita bawakan ini setiap hari, kemudian kita juga harus menjaga nilai luhur Dalihan Netulu, itu kita akan berjalan dengan baik. Dan tentunya kita juga harus menjaga budaya lokal, nilai budaya lokal, dan harmonisasi di antara suku, ras, dan agama. Jadi tradisi kebiasaan yang baik inilah yang ingin kita terapkan di dalam kerukunan ini. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesadaran pada diri masing-masing masyarakat Batak Kabupaten Sorong untuk tanggap akan kondisi sosial masyarakat sekitar. Artinya adalah kita ingin menjadi berkah bagi orang lain. Jangan sampai ada kata-kata, itu orang Batak itu pintar-pintar tapi ada tetangganya begini-begini tapi nggak mau membantu, nggak mau ini dan lain sebagainya, malas tahu. Tetapi kita harus tanggap juga dengan saudara-saudara kita dari suku lain tanpa memandang dia agama apa, ras apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah. Ini sangat penting. Bagaimana kita menjalin kerjasama dengan semua lapisan masyarakat, menjalin kerjasama dengan pemerintah, baik kita yang bergerak di dalam pemerintahan ASN maupun yang bergerak di swasta, saudara-saudara yang bekerja sebagai swasta. Bagaimana visi saya itu tercapai melalui misi yang saya jelaskan, dan semua seperti apa yang tercantum di dalam misi saudara Maruli Pasar Ibu itu nanti akan mengikut. Sebagai contoh, barangkali anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian pembangunan suku Bodang, kita tetap akan kirimkan. Tentunya kita juga harus koordinasi dengan kerukunan Batak yang sudah terjadi selama ini dua kubu. Tetapi satu hal yang harus dipahami juga, bahwa termasuk saya, bahkan kita di sini mungkin 90%
pernah punya peran penting pembangunan suku Goda. Kamilah yang dulu meratakan dan lain sebagainya. Mengenai sertifikatnya, kita akan usahakan meminta kepada Bapak Simajuntak, dan beliau juga pernah komunikasi dengan saya, beliau akan berikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kita kasih kesempatan untuk forum untuk menanggapi barangkali ada masukan atau pertanyaan. Kami silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dari yang disampaikan ketua tadi, saya tidak menanggapi, saya justru bertanya. Artinya, kalau bertanya, artinya karena saya kurang paham. Nah, di poin yang ketiga, visi dan misi ini, saya coba bacakan, meningkatkan motivasi, peran, dan partisipasi kerukunan keluarga Batak Bersatu Kabupaten Sorong, menyukseskan program pemerintah Kabupaten Sorong. Saya hanya ingin informasi detail dari calon kandidat ketua, konkretnya seperti apa ya Pak? Terima kasih baik, dan saya minta maaf. Sepertinya tadi saya sudah jelaskan motivasi peran, jadi motif keinginan peran dan partisipasi kita mensukseskan program pemerintah. Jadi saya sudah jelaskan tadi contoh bagaimana kita membayar pajak, ya sudah jelaskan tadi pajak kendaraan, kemudian pajak bumi dan bangunan, kemudian peran kita, saya sebagai ASN, bagaimana peran saya sebagai ASN membantu pemerintah daerah, program-program pemerintah daerah, kemudian saudara-saudara yang swasta juga punya peran dan partisipasi yang penting di dalam menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Sorong. Saya sudah contohkan tadi seperti kios, seperti usaha ayam, pasir, dan lain sebagainya. Jadi saya lebih cenderung bagaimana peran kita, bagaimana motivasi kita membayar pajak. Barangkali terima kasih. Bisa berulang kan? Bisa. Lanjut apa? Buatan aturan sih awal. Terima kasih penjelasan oleh ketua. Calon ketua. Saya sudah dengarkan info apanya tadi. Artinya ya memang itu kalau saya pikir itu nggak kerjaan kerukunan yang seperti itu. Kalau saya pikir-pikir itu sudah ada khusus ngurus itu dinas distribusi. Kalau contoh pajak dan juga itu tidak begitu kayaknya kurang menjawab menurut saya. Terus katakanlah, oke, saya terima jawaban itu. Manfaat buat kita apa menjalin hubungan motivasi dengan pemerintah ini? Kan hidup ini ada take and give, you beri, buat juga ada manfaat, ada balance istilahnya. Jadi manfaat kita itu yang saya pikir tadi nomor 3 ini ke arahnya ke situ, punya motivasi di dalam peran pembangunan. Terus manfaat buat kerukunan apa? Ya baik, terima kasih baik. Jadi kita ini kan sekarang ingin membentuk suatu kerukunan, ya. Bagaimana di dalam kerukunan ini
kita melakukan kebaikan, bagaimana peran kita ya dan partisipasi kita selaku umuan. Memang betul bukan saya yang mengurus mengenai itu, tetapi maksud saya bagaimana kita mempunyai peran partisipasi yang baik terhadap program pemerintah Kabupaten Sorong secara keseluruhan kerukunan Batak kita ini. Barangkali mungkin tidak ada manfaat buat secara umum buat kerukunan, tetapi barangkali bisa saja terjadi seperti itu. Katakanlah mungkin di dalam mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa dapatkan dari pemerintah daerah, kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita yang swasta, karena kalau ASN kan tidak mungkin yang swasta, tetapi barangkali mungkin kita minta sedikit masukan untuk kas kita, berarti ada manfaatnya kan begitu. Mungkin begitu. Terima kasih. Sebelum teman-teman, saya ingin bertanya juga untuk Pak calon ketua. Saya hanya fakta lapangan dan mungkin bisa akan terjadi ke depan, dan selama ini sudah pernah terjadi di Ikatan Batak, apapun namanya itu sebelumnya, di Kabupaten Sorong. Contoh Pak lapangan, satu waktu warga Batak, kita tidak minta tabrakan, baik itu orang Bataknya bisa meninggal atau yang ditabrak meninggal. Kebetulan yang ditabrak ini suku lain. Prosesnya panjang, baik itu di aparat, baik itu di pidana, baik pun antar suku. Kiat apa Bapak calon ketua sebagai ketua Batak menyelesaikannya? Yang pertama. Yang kedua, selama ini kita tidak berkiri. Saya sangat berterima kasih Pak Safri Pane mencalonkan wakil ketua saat ini, dan sudah ditetapkan menjadi wakil ketua, calon wakil ketua. Safri Pane ini beragama Muslim. Image selama ini Batak Tobat, Batak tidak hanya Tobat, ada beberapa etnis. Kiat apa yang Bapak lakukan untuk merangkul agama lain atau etnis lain? Terima kasih. Baik, terima kasih oleh Ketua Panitia atas pertanyaannya. Yang pertama tentang apabila ada permasalahan, ya, saya sudah contohkan tabrakan. Saya dari awal sudah katakan di dalam misi wadah komunikasi internal, komunikasi eksternal. Dan tentunya ketika terjadi seperti itu dua-dua berlaku, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal ketika terjadi seperti itu bagi warga Batak,
tentunya ada komunikasi internal pemberitahuan kepada pengurus. Setelah itu baru kita lakukan komunikasi eksternal dengan suku lain. Itu saya sudah, cuman memang tadi saya tidak contohkan masalah tabrakan. Kalau ada permasalahan, tetapi tentunya harus melalui komunikasi yang baik. Katakanlah contoh, terjadi kecelakaan atau sakit dari warga, tetapi komunikasinya tidak ada kepada saya. Situ orang itu pilih kasih yang sana, loh saya kan nggak dengar. Itu yang saya tekankan, persatuan dan komunikasi. Karena ini secara umum saja saya buat semua. Saya tidak mendetail harus begini, harus begitu, tetapi secara umum, dan itu sudah mencakup semua di dalam. Jadi yang penting adalah komunikasi, bersatu, kekeluargaan, komunikasi, 3 itu aja. Kalau itu kita bisa jalankan, semua akan berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak ada komunikasi, katakanlah ada yang meninggal di jauh di Segun sana, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau ada komunikasi, ada waktu, kita akan tetap datang. Kemudian yang kedua mengenai saudara-saudara Muslim, di misi yang pertama saya pikir sudah bisa mencakup di dalam memperkokoh dan memperkuat kekerabatan, komunikasi dan kekeluargaan antar warga Batak. Saya tidak sebutkan di situ Batak Toba, tetapi warga Batak, berarti sudah semua termasuk saudara-saudara yang barangkali bukan hanya beragama Muslim, ada juga mungkin beragama Hindu, saya tidak tahu, tetapi semua sudah masuk di dalam. Jadi itulah secara umum saja saya buat, tetapi itu semua ketika dia berjalan, ketika saya terpilih, semua akan tercover di dalam. Tidak mungkin kemudian katakanlah mungkin saya di sini tidak buat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak mungkin ketika saya terpilih kemudian itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Bagaimana kita melaporkan ke Kesbangpol lah. Mungkin saja saya kurang paham, jadi mungkin ini pandangan saya. Udah hati-hati. Ya, baik. Terima kasih. Saya dari awal sudah bilang bahwa saya membuat sesederhana mungkin, karena memang tujuan awal adalah bagaimana kita bersatu, sehingga yang lain-lain nanti akan mengikut di kemudian hari. Dan tentunya melalui visi dan misi saya ini kita akan jabarkan ini di dalam program, tetapi program bukan urusan saya, itu nanti urusan dari pengurus-pengurus, katakanlah mungkin seksi ini dan seksi itu, mereka lah yang menyampaikan program yang tentunya mengacu kepada visi dan misi yang saya buat ini, termasuk di dalamnya non fisik. Karena secara umum bahwa kita ini bukan bergerak di dalam organisasi keagamaan, kita ini umum, sehingga memang ketika non fisik peribadatan, pengajian itu nanti masuk di dalam program-program, karena nanti akan terbentuk pengurus di mana di dalamnya ada seksi kerohanian, ada seksi ini dan lain sebagainya. Bahkan mungkin seksi hubungan luar negeri juga mungkin kita buat. Contohnya, siapa tahu ada program pemerintah, katakanlah mungkin dari setiap suku diminta satu untuk Israel atau kemana, ya kita tidak tahu. Jadi nanti secara mendetail nanti akan kami jabarkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, baik di dalam program-program yang akan kita laksanakan selama 5 tahun ke depan. Mungkin begitu Pak. Terima kasih.
Bisa diterima, Pak? Boleh. Silakan. Maulia dan orang sama di Cuman memang kalau kita bicara visi ini kan memang sudah jelas itu sebuah angan-angan. Jadi memang yang dipertanyakan Lai Silingo tadi memang ini misi ini agak ngambang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara misi adalah pekerjaan. Mungkin ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang seperti itu. Kalau kita mau bicara yang sebenarnya, cuman saya itulah sebabnya tadi kenapa saya berkeras mengatakan revisi, karena di dalam sini muncul meningkatkan, berarti ada yang belum, ada yang melempem yang harus ditingkatkan selama ini gitu ya. Jadi sepertinya kan tidak pembanding ini, semua meningkatkan, bukan membangun atau melaksanakan. Kalau visi itu melaksanakan. Nah kalau kita bicara meningkatkan motivasi, selama ini rupanya Wadah Batak itu tidak pernah memotivasi warganya. Dan itu bukan satu pekerjaan. Ya, saya pikir nanti ini bisa calon wakil ketua barangkali, makanya jadi begini, kalau kita mau apa tadi seperti ketua panitia katakan bahwa pemilihan ketua Batak Kabupaten Sorong ini kita ingin menjadi satu indikator, menjadi salah satu pilot proyek organisasi kemasyarakatan. Ya kami hanya menyarankan untuk Lai berdua. Ini pemaparan sekarang ini bisa saja nanti, karena begini dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga nanti itu akan muncul visi misi juga di situ. Di situ harus jelas jangka pendek yang harus dilakukan adalah mungkin mencari dana untuk suatu gudang kan, atau memperbaiki hubungan antar keluarga ikatan Batak yang ada di Aimas, di Maria, di Salawati, di mana-mana seperti itu. Itu bisa masuk dalam jangka pendek yang harus dilakukan. Sudah betul, semua orang mengatakan ini komunikasi adalah inti. Koordinasi adalah salah satu hal yang harus dilakukan dalam berorganisasi. Tanpa koordinasi tidak ada gunanya. Tapi kalau saya melihat visi misinya lain ini sepertinya tidak ada koordinasi. Kan jadi berbanding terbalik dia. Nah, sementara lain punya komunikasi sangat bagus dalam pemaparan di sini, gitu ya. Nanti saya hanya mengharapkan, kita semua tentu mengharap dalam nanti setelah terpilih tentu akan ada visi misi yang jelas dibicarakan antar tim perumus supaya seperti yang diharapkan oleh ketua tadi betul-betul kita mengharapkan Batak ini menjadi satu organisasi sosial yang baik. Saya pikir itu hanya saran saja, saya tidak perlu bahas lagi. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, saya juga sangat berterima kasih kepada Lai, di mana nanti ketika saya terpilih, barangkali mungkin saya akan komunikasikan ini dengan pengurus yang baru. Bila perlu, ya seperti Lai sarankan, kita akan revisi. Tetapi untuk awal sekarang, saya dari awal sudah katakan, ketika ada dua kerukunan, dua kubu, maka tujuan saya terutama adalah bagaimana kita bersatu. Setelah bersatu, kita membangun komunikasi. Komunikasi ini juga bisa koordinasi dan lain sebagainya. Tetapi saya terima kasih Lai atas sarannya. Tidak tertutup kemungkinan nanti saya apabila terpilih bersama-sama dengan wakil ketua terpilih, bersama-sama dengan pengurus yang lain akan merevisi, dan tentunya juga sebelum penetapan anggaran dasar anggaran rumah tangga
kami juga akan tetap komunikasikan dengan tua kami semua yang ada di Kabupaten Sorong. Kami tidak mau berjalan sendiri, tetapi dengan dukungan tua maka semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Masih jabat? Kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Tuhan berkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita sekalian. Luar biasa. Saya tambah semangat lagi. Memang ada sedikit catatan saya dari Pak Wakil Sekretaris Pak Timurino tadi. Memang betul itu ya. Panel-panel dan segala macam itu perlu supaya lebih mantap. Tapi apapun yang ada ini sudah mantap. Saya minta lagi aplaus sekali lagi buat mungkin saya sebagai bayangan seperti yang dimasukkan dari tepuk tangan dari Bapak Wakil Ketua Sidang Utama. Dulu saya ini memori saja karena saya sudah pensiun. Ini kira-kira gambarannya ini mungkin kesbang tadi Pak Sidang Utama bilang kesbang. Kalau Ikatan Batak Kabupaten contoh ini terwujudnya Ikatan Batak Kabupaten yang valid dan solid. Sebenarnya kira-kira gitu saja sudah visi. Tapi bagaimana kita mencapai itulah misi. Saya tidak menggurui, tetapi tadi ada masukan untuk ke Kesbang. Saya ada pertanyaan kembali. Kalau visi misi tidak sesuai dengan Kesbang, apakah jadi kita terhalang? Ini saya belum pengalaman ini ya. Tapi kalau tidak ya, tidak. Saya pikir diterima. Ya. Berarti ini sudah mantap. Kira-kira begitu. Apa yang sudah kita lakukan sekarang sudah sangat bagus. Jadi untuk kedua kandidat saya minta lagi untuk aplaus lagi. Terima kasih. Saya untuk kedua kandidat saya berterima kasih banyak bahwa visi misi sudah dipaparkan. Saya tidak menyangka seperti ini. Tadi saja secara spontan kita bagaimana ya kalau ada ditanya nanti banyak yang pertanyaan, yang hadir hanya sekian, tetapi banyak pertanyaan di lapangan. Maka kita wujudkan ini menjadi medsos untuk memaparkan secara menyeluruh. Jadi nanti Bapak-bapak bisa mensosialisasikan lagi ke teman-teman ke wilayah masing-masing untuk bahwa ini benar-benar sudah dilaksanakan visi misi. Apabila visi misi tadi ini dilaksanakan ke depan, maka saya sangat yakin kita menjadi pilot project untuk ke depan. Apapun bentuknya itu, karena ya, ini baru ini. Kemudian saya menyampaikan, memberi kesempatan ke Bapak Sekretaris apa yang kelanjutan kedua, atau mungkin ada hal lain yang Bapak Sekretaris sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang baik untuk kita semua. Dan kalau kita lihat dari pagi sampai dilakukan dan dimulai paparan visi masih hujan, tapi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa luar biasa. Jadi karena paparan visi misi ini sudah selesai, maka ada rangkaian kegiatan yang kita lanjutkan. Namun saya kembalikan dulu ke kita, apakah kita istirahat dulu makan bersama atau langsung kita lanjutkan. Jadi sebelum kita beranjak di dalam kelanjutan, kira-kira ada yang menginginkan saya membawa doa atau Semua. saya kembalikan dulu. Semua inginkan Pak Sekretaris. Oke, langsung kita aja. Waduh, jadi luar biasa. Mari kita berdoa.